Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Firdaus. Pada video sekarang kita akan membahas yang namanya static routing 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita menambahkan router 3 dan juga PVC 3. Oke, setelah itu nanti kita akan sambungkan ke router 2 teman-teman ya, melewati Ether 2 dan juga Ether 3. Lalu di sini kita klik save. Nah, jika sudah, nanti itu goalsnya ini kita pada static routing 3 router itu ketika menambahkan network baru, ya ini harus teridentifikasi pada routing table di setiap routernya, baik itu di router 1, router 2, ataupun router 3 teman. Nah, jadi informasi routingnya itu harus lengkap, karena kalau misalkan salah satunya tidak lengkap, itu tidak akan terkonfigurasi dengan benar teman-teman. Misalkan si router 3 ingin mengakses ke PVC 1, nah maka si router 3 itu harus didaftarkan informasi routing table terkait network tersebut terlebih dahulu teman-teman, agar bisa mengakses ke PVC 1. Adapun nanti itu kita bertemu dengan yang namanya istilah DAC. Nah, nanti itu DAC ini akan teridentifikasi atau terdaftarkan secara otomatis, karena DAC itu singkatannya adalah Dynamic Active Connected. Jadi misalkan kalau di antara router 1 dan router 2 ini nanti itu akan terkonfigurasi secara DAC, karena emang koneksi atau terkoneksi pada perangkat si interface MikroTik-nya itu teman-teman. Adapun kalau misalkan dari router 1 ke PVC 2 atau router 1 ke PVC 1, nah itu termasuk pada DAC, karena itu tuh emang terkoneksi pada perangkat interface MikroTik-nya itu teman-teman. Maksud saya dari router 2 ke PVC 2 dan juga dari router 1 ke PVC 1. Nah, itu tuh akan tersambung secara otomatis. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kita masuk ke dalam router 3 ya, teman-teman. Oke. Lalu di sini kita ganti dulu name-nya menjadi router 3 ya, dengan ketikan sistem identity lalu set name sampai dengan router 3, teman-teman. Kalau sudah, di sini kita cek IP neighbor-nya teman-teman ya. Nah, di sini itu kita bisa lihat IP dari router 2 di router 3 teman-teman ya. Nah, jadi pada video sekarang kita itu hanya pengenalan dan penambahan topologi saja. Nanti konfigurasinya akan kita lanjut di video berikutnya teman-teman. Oke, di sini juga kita tambahkan fitur Roamon ya teman-teman, agar kita bisa mengakses si router 3 ini via router 1 Winbox-nya teman-teman ya. Jadi kita tuh nggak harus membuka dua Winbox dengan IP yang berbeda, karena di sini kita bisa menambahkan Winbox router 3 di Winbox router 1 menggunakan fitur Roamon teman-teman. Nah, jadi si fitur Roamon ini harus diaktifkan terlebih dahulu di router 3-nya teman-teman, baru bisa. Mungkin cukup sekian pembahasan pada video pengenalan topologi ini. Kita lanjut ke konfigurasi ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai persiapan topologi jaringan MikroTik dengan 3 router. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, untuk network antara router 2 dan router 3 ini networknya adalah 10.20.20.0, sedangkan di router 3 yang mengarah ke client itu IP-nya adalah 192.168.3.0 ya teman-teman. Nah, kalau kalian ingat di video sebelumnya kita itu sudah mengaktifkan yang namanya fitur Roamon di router 3. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke dalam router 3 via router 1. Sini kita masuk ke dalam router 1. Setelah itu kita ke new Winbox. Setelah itu di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Lalu nanti di sini kalian klik dulu connect to Roamon, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kalian pilih yang router ketiga ini teman-teman ya. Kalau sudah kalian klik connect, lalu kita sudah berhasil masuk ke dalam router 3 via router 1 teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita akan melakukan addressing baik yang mengarah ke router 2 ataupun yang mengarah ke client. Nah, di sini kita masuk dulu ke IP, lalu ke addresses ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP yang Ether 2 terlebih dahulu, yaitu yang 3.1 teman-teman yang ini. Kalau sudah, klik apply dan klik OK.
Selanjutnya kita lanjut ke VPC, ke header yang mengarah ke router 2, teman-teman, yaitu 20.2. Kalau sudah, klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi address untuk header 2 dan juga header 1 ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di router 2, teman-teman, kita masuk ke IP lalu ke address dulu. Kita belum menambahkan IP network ya, teman-teman, antara router 2 dan router 3, teman-teman. Nah, lalu di sini kita masukkan yaitu IP 10.20.20.1 yang mengarah ke header 3 yang ini, teman-teman. /24. Lalu di sini untuk interface-nya adalah header 3, teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, setelah itu kita akan coba lakukan ping untuk IP yang mengarah ke router 3, teman-teman. Header 1 ini yaitu 10.20.20.2. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Ya, artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasinya. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan pada router 3 ini, dia itu hanya memiliki 2 DAC ya, teman-teman. Dynamic Active Static. Nah, DAC yaitu Dynamic Active Connected, Nah, sekarang kita akan mendaftarkan network-network yang belum terdaftarkan. Jadi di sini pada router 3 itu kita harus menambahkan 3 network, teman-teman. Yang pertama, di sini kita masuk ke IP lalu ke routes. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, hanya 2 DAC. Kita tambahkan network 2.0, teman-teman. Yang ini di router 3 ya, teman-teman. Lalu gateway-nya itu adalah 10.20.20.1, teman-teman ya. Kalau sudah, klik apply dan kita klik OK. Selanjutnya di sini juga kita mengkonfigurasi untuk pool 10.0, teman-teman. Kita akan kenalkan dengan router 3. Nah, untuk gateway-nya yaitu adalah 10.20.20.1, teman-teman. Kenapa? Karena dia itu ingin berkenalan dengan 10.0. Jadi si router 3 ini harus melewati gerbangnya 20.1 ini, teman-teman. Kayak gitu konsepnya. Nah, lalu di sini juga kita akan kenalkan dengan network 1.0, teman-teman ya. Dan gerbangnya lewat gerbang atau gateway-nya itu lewat ke sini, yaitu 10.20.20.1. Kalau sudah, klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 IP aktif statis ya, teman-teman. Nah, tapi belum cukup nih. Kita juga harus menambahkan routing pada router 2 dan juga router 1 terkait network barunya si router 3 ini, teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam router 1. Nah, kita cek mengenai informasi routing table-nya. Yang kalian bisa lihat di sini kita belum berkenalan dengan pool 2 dan juga belum berkenalan dengan network 3.0, teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan yang IP address 10.20.20.0, teman-teman ya, untuk network yang ini. Lewatnya yaitu lewat 10.2, teman-teman yang ini. Lalu klik apply dan klik OK. Setelah itu, di sini juga kita masukkan IP network 3.0, teman-teman ya, di router 1. Dan untuk gateway-nya yaitu lewat ke sini, teman-teman ya, 10.20.20.2. Lalu klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menambahkan IP network 3.0 dan juga 10.20, teman-teman ya, yang ini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke router 2. Di router 2 juga kita harus melakukannya ya, teman-teman. Lalu ketikkan klik IP lalu klik routes. Nah, di sini kita tambahkan IP network 3.0, teman-teman ya. Untuk gateway-nya sama, yaitu lewat 10.2, teman-teman ya. Lalu klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP network 3.0 pada router 2, teman-teman ya. Nah, di sini kita lakukan pengujian, kita masukkan IP address-nya. Itu IP address si klien di router 3 itu adalah 10.3.2 ya, teman-teman, /24. Untuk gateway-nya 3.1. Nah, kalau sudah, di sini kita lakukan ping ke gateway. Kalau TTL artinya kita sudah berhasil.
Lalu kita juga melakukan ping pada PPC 2 teman-teman, di PPC 3 kita ketikkan IP si PPC 2 yaitu 2.2 dan di sini sudah TTL ya, kalian bisa lihat. Lalu kita coba juga di PPC 1 ya teman-teman, kita ping di PPC 3 apakah bisa connect. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri sudah TTL ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Nah, jadi kayak gitu teman-teman tahapan dari konfigurasi routing statik 3 router. Untuk video selanjutnya kita akan membahas konfigurasi routing statik 4 router teman-teman. Sampai bertemu pada video berikutnya. Oke teman-teman, pada part kali ini kita akan membahas mengenai persiapan routing statik 4 router, persiapan topologinya ya pastinya, dan juga kita akan membahas mengenai konfigurasi pada routing statik 4 router. Di sini kita siapkan router 4 dan juga PPC 4-nya ya teman-teman. Di sini saya sudah aktifkan ya teman-teman, jadi kita langsung saja. Nah, di sini kita sambungkan antara router 4 dan juga router 3, lalu kita juga sambungkan antara router dengan PPC 4. Jangan lupa kita juga menambahkan IP networknya ya pada masing-masing kabelnya. Di sini untuk router 4 yang mengarah ke PPC 4, kita tambahkan IP 4.0. Lalu dari router 3 dan router 4 itu kita tambahkannya IP 30.0. Di sini masing-masing headernya kita juga tambahkan IP teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam router 4. Lalu kita ganti identitinya ya teman-teman, yang asalnya Mikrotik menjadi router 4 dengan cara kita ketikkan system identity. Setelah itu enter, lalu ketikkan set name router 4. Kalau sudah, di sini juga kita perlu mengaktifkan fitur Ramon teman-teman ya. Kalau kalian ingat, fungsi dari fitur Ramon itu agar kita bisa membuka Winbox router 4 via router 1 teman-teman. Jadi pada setiap masing-masing routernya itu tidak usah membuka si Winbox-nya masing-masing. Jadi kita bisa membuka router 4 si Winbox-nya itu via router 1 kayak gitu teman-teman. Oke, di sini lalu kita print. Kalau misalkan enablednya yes, yang artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi fitur Ramon di router 4. Selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam router 1, lalu kita klik new Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah ada IP router 4-nya teman-teman. Di sini kita klik, lalu kita klik connected ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router 4 via router 1. Itu IP-nya yang ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kesamaannya. Setelah itu kita masukkan juga IP si Ethernet-nya teman-teman, baik itu Ether 1 yang mengarah ke klien ataupun Ether 2 yang mengarah ke router. Nah, di sini kita klik IP lalu klik addresses. Nah, di sini kita masukkan IP address yang 4.1 terlebih dahulu teman-teman, ya Ether 1. Lalu klik apply dan juga klik OK. Setelah itu kita masukkan juga IP Ether 2 ya teman-teman, yaitu 10.30.30.2/24. Lalu Ethernya Ether 2 interface-nya. Klik apply lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP Ether 1 dan juga Ether 2 di router 4. Selanjutnya di sini kita kembali ke router 3. Kita aktifkan atau kita sambungkan juga IP Ether 3-nya teman-teman ya, yang 10.30.30.1. Klik IP lalu klik addresses. Setelah itu kita tambahkan addressnya 10.30.30.1/24. Lalu di sini kita arahkan ke Ether 3. Lalu klik apply dan kita klik OK. Nah, selanjutnya di router 4 kita juga harus memasukkan masing-masing network dari si topologi ini. Di sini kita memasukkan berarti 1, 2, 3, 4, 5 network sekaligus ya teman-teman di router 4. Nah, caranya yaitu di sini kita mengkonfigurasi untuk network 3.0 terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, untuk gateway-nya itu kita menggunakan yang 30.1. Jadi konsepnya itu kayak gini teman-teman. Nah, jadi si router 4 ini ingin koneksi ke PVC 3 melalui network 3.0. Nah, gerbangnya atau gateway-nya itu melalui sini teman-teman, yang 30.1. Jadi kayak gitu ya. Lalu klik apply dan juga klik OK. Di sini juga kita mengkonfigurasi network 2.0 di router 4. Oke, di sini di SD address-nya ketikkan 2.0, lalu gateway-nya juga sama ya, yaitu 30.1 teman-teman lewat sini. Selanjutnya di sini juga kita memasukkan IP si router 1, IP networknya yaitu 1.0, dan juga gateway-nya sama ya pastinya lewat sini, lewat 10.30.30.1. Lalu klik apply dan juga klik OK. Kita masukkan juga IP pool-nya ya teman-teman, yaitu dari 10.0 dulu, dan gerbangnya juga sama lewat sini gateway-nya, yaitu 10.30.30.1. Kayak gitu teman-teman. Nah, konsepnya itu adalah dari mana mau kemana, lewat mana teman-teman. Mau kemana lewat mana, jadi kayak gitu. Jadi si router 4 ini mau ke networknya 10.0, maka lewatnya itu lewat gateway 30.1. Jadi kayak gitu konsepnya teman-teman. Setelah itu kita juga perlu memasukkan 10.20 teman-teman. Oke, gateway-nya juga sama pastinya. Klik apply dan klik OK seperti biasa. Di sini kita sudah berhasil menambahkan 5 IP network pada masing-masing topologi jaringannya di router 4 pastinya. Setelah itu, kita juga perlu memasukkan IP network 4.0 pada masing-masing routernya teman-teman ya, agar bisa berkomunikasi timbal balik teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam router 3, lalu kita klik tanda plus, masukkan IP 4.0 dan juga gateway 30.2 teman-teman ya. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, disclaimer juga, pada router 3 ini kita tidak perlu menambahkan IP network 30.0 karena di sini sudah terkoneksi secara DAC teman-teman, yaitu Dynamic Active Connected, karena masing-masing router ini berkesinambungan ya teman-teman, atau sudah bersatu. Jadi secara otomatis di sininya adalah Dynamic Active Connected untuk IP network 30.0. Di sini kita masuk ke router 2. Kita masukkan juga IP address-nya ya teman-teman. Oke, lewat gateway-nya yaitu lewat 20.2 sorry teman-teman. Nah, kalau sudah klik apply dan klik OK. Lalu kita masukkan juga IP si network 30.0 di router 2 ya teman-teman, karena belum terkoneksi sama sekali. Nah, untuk gateway-nya juga lewat 20.2. Klik apply dan klik OK. Di sini juga kita masukkan juga di router 1 pastinya. Di sini kita ketikkan 4.0/24 seperti biasa, lalu gateway-nya lewat 10.2. Lagi teman-teman ya, jangan lupa. Oke, klik apply dan klik OK. Di sini juga kita masukkan IP network yang 30.0-nya ya, gateway-nya lewat 10.2 juga. Klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP address si network 4.0 dan juga IP 30.0 ini teman-teman. Sekarang kita lakukan pengujian mungkin ya. Di sini kita masuk ke PVC 4, lalu kita masukkan IP address-nya teman-teman ya. Untuk IP address si PVC 4 ini kita kedapatan IP 4.2/24, masukkan juga network gateway-nya yaitu 40.1. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita ping gateway-nya, si 4.1 ini sudah TTL ya teman-teman, artinya sudah berhasil. Di sini juga kita melakukan pengujian ping untuk pada masing-masing PVC-nya, baik PVC 3.2, 2.2 ataupun 1.2. Dan kalian lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ya, artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi routing statik 4 router ini teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan membahas gimana
agar si masing-masing router ini dapat mengakses ke IP internet teman-teman ya. Kita bertemu pada video berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Walter Daus. Nah, di sini sekarang kita akan membahas gimana caranya agar router tersebut ini bisa connect ke internet. Nah, sebelumnya di sini saya kasih disclaimer terlebih dahulu. Di sini itu routernya hanya internetan, sekarang itu yang bisa hanya router 1. Karena di sini sudah terhubung dengan IP gateway-nya teman-teman ya, yaitu 10.0.137.1. Dan juga di sini DST address-nya itu kenapa 00? Karena IP Google itu jumlahnya ada banyak teman-teman. Ada 1.1, lalu ada 8.8 dan lain-lain. Maka dari itu, si DST address-nya itu secara otomatis terisi 0.0.0.0 teman-teman. Nah, kayak gitu. Sedangkan di router 2, router 3 dan router 4 itu belum bisa internetan teman-teman. Nah, caranya kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan Winbox untuk connect ke si IP internet itu, kita masuk ke router 2 misalkan ya. Lalu kita masuk ke new terminalnya teman-teman. Setelah itu di sini kita ketikkan saja IP root at gateway 10.10.10.1 teman-teman. Yang ini. Kenapa? Karena header 2 ini mengarah ke header 1 teman-teman. Dan header 1 ini sudah bisa internetan. Maka dari itu di sini kita ketikkan saja IP root at gateway 10.10.10.1 teman-teman. Dan setelah kita print, nah di sini router 2 itu sudah memiliki IP gateway-nya teman-teman, yaitu 10.1 dan DST address itu default 000 ya teman-teman. Nah, 00 itu bisa saja 1.1 ataupun 8.8. Nah, di sini juga kita tambahkan di router 3 teman-teman ya. Kita masuk ke dalam IP lalu ke root. Nah, di sini untuk DST address-nya kita masukkan 0.0.0, lalu untuk gateway-nya yaitu adalah 10.20.20.1 teman-teman yang ini. Nah, jadi saling berkesinambungan gitu ya. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, di sini sudah memiliki IP gateway-nya teman-teman ya, dan juga DST address-nya. Maka si router 3 ini sudah bisa internetan. Lalu kita coba juga di router 4 ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama, dan di sini untuk gateway-nya kita pakai yang header 3 yang mengarah ke router 3. Lalu klik apply dan klik OK teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi masing-masing dari si routernya ya agar bisa internetan teman-teman. Nah, di sini kita juga agar bisa internetan, kita itu setelah melakukan konfigurasi tadi, kita harus mengaktifkan yang namanya firewall NAT teman-teman di router 1. Karena kalau misalkan kita tidak mengaktifkan fitur NAT, dia ini nggak bisa internetan karena nggak ada jalur untuk menuju ke internet teman-teman ya. Nah, di sini untuk chain-nya yaitu src NAT. Lalu untuk audio interface-nya kita gunakan yang mengarah ke ISP yaitu header 1 teman-teman. Nah, ini. Setelah itu, untuk action-nya kita pakai mesh query ya teman-teman. Lalu klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini ketika kita ping 88 di router 4, dia itu sudah bisa internetan ya teman-teman. Dan dia ini otomatis sudah bisa menyambung ke internet. Oke, lalu untuk di PPC2 di sini ada kasus ketika kita ketikkan IP google.com, dia ini malah muncul komen baru ya, yaitu goodbye. Dan setelah itu kita gak bisa masuk lagi ke PPC-nya. Nah, kenapa? Karena di masing-masing PPC itu perlu ditambahkan yang namanya IP DNS teman-teman. Kalau misalkan IP DNS-nya itu sudah ditambahkan, entah itu pakai yang 1.1 atau 8.8, maka mereka ini langsung bisa terkoneksi teman-teman. Dengan catatan kita itu harus menambahkan IP DNS terlebih dahulu. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai routing statik di sini. Dan kita akan lanjut ke part ketiga, yaitu adalah IP routing dynamic teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya.